Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMP Badik Surakarta yang hebat? Semoga di hari ini kalian dalam kondisi yang sehat. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini masih tentang bab 6 tata surya, yaitu kita akan mempelajari bumi, bulan, dan gerhana. Yang dinamakan dengan bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Ciri-ciri bumi antara lain 70% bumi tertutup air, kutub bumi sebagian besar tertutup es padat di lapisan es Antartika dan es laut di paket es kutub. Bumi mengelilingi matahari dalam satu orbit berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali. Perputaran bumi pada sumbunya miring 23,4 derajat. Hal ini menyebabkan perbedaan musim di permukaan bumi dengan periode 1 tahun tropis atau sekitar 365,24 hari matahari. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan struktur bumi. Di situ terlihat ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada kulit luar bumi, dan inti dalam bumi. Silahkan anak-anak perhatikan keterangannya. Ibu lanjutkan yang berikutnya. Dua bagian inti bumi, antara lain 1. Inti luar memiliki lapisan cair merupakan inti dari bumi di bagian luar berbentuk cair, gelombang sekunder 2160 km. 2. Inti dalam. Lapisan tersusun rapi, bagian dalam materi berupa besi atau besi dan nikel membentuk kedalaman kurang lebih 6145 km dengan ketebalan kurang lebih 1320 km. 4 lapisan yaitu lapisan atmosfer, lapisan litosfer, lapisan hidrosfer, dan lapisan biosfer. Ibu lanjutkan untuk penjelasan atmosfer. 1. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yakni atmos yang artinya uap, sapaira yang artinya lapisan. Atmosfer pada bumi terdiri atas campuran dari gas, sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Atmosfer terbentuk dari letusan gunung berapi kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Lapisan atmosfer terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita bahas satu persatu anak-anak ya, mulai dari 1 troposfer. Lapisan atmosfer yang paling bawah itu adalah merupakan troposfer. Ketinggian dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut atau yang disingkat dengan DPL. Sebagian besar berbentuk uap air dan 75% gas atmosfer. Tempat terjadinya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. 2. Stratosfer. Lapisan atmosfer memiliki ketinggian antara 10-50 km di atas permukaan laut. Dan sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3. Sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan pesawat yang biasa terbang di lapisan ini. Lanjut nomor 3 anak-anak.
Mesosfer. Lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan benda asing yang masuk ke bumi tidak akan bertahan dan terbakar habis saat melewati lapisan ini. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Kita lanjutkan nomor 4 anak-anak. Termosfer. Lapisan atmosfer yang memiliki suhu paling tinggi. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion atau bermuatan yang disebut ionosfer. Yang kelima anak-anak, eksosfer. Memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekanan sangat rendah. Satelit-satelit buatan yang mengitari bumi ditempatkan pada lapisan ini. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita tentang rotasi bumi. Yang dinamakan dengan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan pengertian skala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Akibat rotasi bumi antara lain apa saja anak-anak? Anak-anak harus tahu ya. Disimak baik-baik. 1. Terjadinya siang malam. 2. Gerak semu harian matahari. 3. Perbedaan waktu. 4. Pembelokan arah angin. 5. Pembelokan arah arus laut. Kita masuk pada pengertian revolusi bumi anak-anak. Yang dinamakan dengan revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sedangkan pengertian skala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari. Kurang lebih 365,25 hari atau 1 tahun. Kita lanjutkan akibat revolusi bumi. Apa akibat terjadinya revolusi bumi anak-anak? Antara lain, 1. Terjadi gerak semu tahunan matahari. 2. Perbedaan lamanya siang dan malam. 3. Pergantian musim. Kita lanjutkan yang pengertian litosfer anak-anak. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos yang berarti batuan dan sapira yang berarti lapisan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi anak-anak. Nah, meliputi apa saja bagian bumi itu? Terbagi menjadi 3 secara garis besar anak-anak ya. A. Kerak bumi atau crust. Kerak bumi lapisan dalam struktur bersama dengan mantel bumi dan membentuk litosfer berketebalan kurang lebih 90 km. B. Selimut bumi. Selimut bumi mental atau mantel. Selimut atau selubung lapisan terdapat pada bawah lapisan kerak bumi berketebalan kurang lebih 4.700 km dari lapisan batuan padat. C. Inti bumi atau barisfer. Inti bumi, lapisan pada bumi karena suhu yang sangat tinggi dan bersuhu tekanan sangat besar. Dalam lapisan inti ini memiliki bentuk dan keadaan sangat padat, kurang lebih 31,5% terhadap massa bumi. Kita lanjut ke hidrosfer anak-anak ya. Hidrosfer merupakan bentuk lapisan yang terdapat di lautan perairan dan membentuk cekungan besar yang berisi air.
kedalamannya mencapai rata-rata 3.500 meter, sehingga mencapai 2/3 dari permukaan bumi, anak-anak. Nah, tiba saatnya kita akan membahas tentang bulan. Kondisi bulan, apa sih yang dinamakan dengan bulan itu, anak-anak? Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi, sehingga bulan tidak dapat memancarkan cahaya matahari. Lalu bagaimana bentuk bulan? Ciri-cirinya: 1. Bulat mirip planet. 2. Permukaan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, terdapat pegunungan dan dataran tinggi, tidak beratmosfer sehingga perubahan suhu drastis. Bunyi tidak merambat, tidak ada siklus air, dan tidak ada makhluk hidup sehingga gelap gulita. Anak-anak, perlu kalian ketahui, ada 3 gerakan bulan meliputi 1. Rotasi, 2. Revolusi, 3. Bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Maka permukaan bulan menghadap ke bumi selalu sama. Anak-anak, dampak pergerakan bulan antara lain: A. Pasang surut air laut. Yang dinamakan pasang adalah naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. 2 jenis pasang air laut. 1. Pasang purnama dipengaruhi gravitasi bulan, terjadi ketika bulan purnama. Pasang maksimum terjadi saat terjadi gerhana matahari, karena dipengaruhi gravitasi bulan dan matahari yang searah. 2. Anak-anak, pasang berbani adalah ketika permukaan laut turun serendah-rendahnya. Mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi karena gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Anak-anak, kita lanjutkan pembagian bulan. 1. Bulan sideris. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi kurang lebih 27,3 hari. 2. Bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 kali putaran penuh kurang lebih 29,5 hari. Nah, sedangkan fase-fase bulan: 1. Bulan baru. Ketika posisi bulan di antara bumi dan langit selama bulan baru, sisi bulan menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. 2. Bulan sabit terjadi ketika bagian bulan terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan terlihat di bumi hanya 1/4. 3. Bulan ketika bagian bulan terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga disebut sebagai bulan separuh. 4. Bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Nah, kita lanjutkan anak-anak tentang gerhana. Yang dinamakan dengan gerhana adalah ketika tiba-tiba matahari menghilang sesaat, kemudian matahari muncul memancarkan sinarnya kembali. Hal ini akibat pergerakan bulan. Macam gerhana: 1. Gerhana matahari. Terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Kemungkinan gerhana akibat bulan lebih kecil dibandingkan bumi dan matahari. A. Gerhana matahari total
terjadi pada daerah di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak kelihatan. B. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah terkena lanjutan umbra. C. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah terletak antara umbra dan penumbra. Macam gerhana yang kedua anak-anak adalah gerhana bulan. Terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi atau apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Anak-anak, yang dinamakan dengan pengertian umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Demikian tadi anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar anak-anak. Jangan lupa mengerjakan soalnya dan jangan lupa untuk mengumpulkannya. Jangan sampai terlambat. Selamat mengerjakan anak-anak. Jaga kesehatan kalian selalu ya. Ibu akhirkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.